Shalom di rumah Tuhan dimanapun sedang berada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah online, juga untuk jemaat tempat ini, selamat pagi, selamat hari Minggu. Allah kita baik, kebaikannya dicurahkan bagi setiap kita, amin. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami terima dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau hadir melawat setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami bawa pujian, penyembahan, doa terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih setia-Mu terus menyertai kehidupan kami. Dekatkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Biar musim terus berganti, tapi kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah. Musim akan selalu tetap
Amin. Jemaat Tuhan, bersemangat hari ini, bersukacita dalam Tuhan. Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan. Karena Dia hebat. Salam, saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan, khususnya untuk pertama untuk Paskah. Kita akan ibadah pada hari Jumat tanggal 2 pukul seperti biasa jam 8 pagi akan dilaksanakan Jumat Agung yang bisa Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti juga perjamuan suci. Untuk hari Minggu tanggal 4 itu ada Paskah, jadi Paskahnya hari Minggu untuk Bapak Ibu tetap hadir pada hari Paskah. Selanjutnya pengumuman yang kedua,
Bapak Ibu di belakang itu disediakan kotak persembahan, yaitu kotak untuk atau dana sosial khususnya untuk kematian. Jadi Bapak Ibu yang bagian departemen isi bagian kematian itu tidak menarik kepada Bapak Ibu, tidak menarik ya, tidak nanyakan, tapi itu disediakan langsung di kotak di belakang. Jadi sifatnya sukarela ya. Jadi sifatnya sukarela. Jadi Bapak Ibu untuk iuran kematian itu sudah disediakan di belakang ya. Ada kotak baru di situ. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dan bisa mengingat ya. Dan sifatnya sukarela. Ya, terima kasih pengumuman dari saya. Tuhan. Kami serahkan kepada Ibu Lisa. Sebelum kita masuki firman Tuhan, kita juga diberkati oleh kesaksian dari firman Tuhan dari Ibu Lisa dari Surabaya. Persilakan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuntunlah setiap kami menuju ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Dan biarlah khotbah pagi ini membawa satu rema yang segar hadir di tempat ini. Bapa Surgawi, urapilah setiap kami, terlebih hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sertailah, bimbinglah mulai dari awal sampai selesainya, dan kehendak-Mu terjadi. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu yang diberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang telah dikatakan oleh Bapak siapa itu, bahwa Jumat yang akan datang kita akan memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus, dan minggunya saudara kita akan merayakan hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelum itu saudara, kita juga perlu merenungkan di mana masa kesengsaraan daripada Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan kita juga harus ikut merasakan saudara di mana penderitaan, kesengsaraan atas kematiannya. Karena Tuhan Yesus telah menyatakan kasih-Nya terhadap kita semua. Dia rela saudara mati terpaku di kayu salib, dengan tubuh dihancurkan, tubuh diremukkan, dan sekujur tubuhnya saudara penuh dengan luka. Dan dari lukanya keluar darah. Darah tercurah saudara, darah tertumpah. Kita bisa membayangkan saudara bagaimana keadaan Tuhan saat itu. Dia harus mati dengan cara yang mengerikan saudara. Di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat mengatakan, mereka mengatakan bahwa dia kena tulah. Padahal saudara, sesungguhnya dia mau menerima dan mau menanggung semuanya ini hanya untuk satu saudara, menebus dosa kita dari dunia ini. Amin saudara. Pagi ini saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, di mana kita melihat saudara saat-saat seperti ini, di mana-mana saudara banyak sekali kekacauan, dan kita melihat saudara
hari-hari yang tidak menentu, masalah pandemi, ekonomi, kekhawatiran saudara. Dan kita melihat di mana-mana banyak sekali orang-orang yang di PHK. Ingat saudara, bahwa kita punya juru selamat. Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dan sekarang dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Tuhan sudah memberikan anaknya yang tidak berdosa, dibuatnya berdosa, supaya apa saudara? Supaya kita diselamatkan di hadapan Allah. Amin. Mari saudara, pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan tentang salib Kristus. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Mari kita saudara baca bersama-sama. Dan saudara, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan hidup-hidupnya kamu sudah sembuh. Amin, saudara. Petrus berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara, apabila kita berbicara tentang kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan berbicara juga tentang salib Yesus, di mana ketika Yesus memikul dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita, saudara, tetapi Yesus menggantikan kita, saudara. Amin, saudara. Kita harus tahu, saudara, disinilah saudara letak kasih Allah kepada umatnya. Allah memberikan Yesus sebagai gantinya. Amin. Saudara, semasa kematian Yesus di kayu salib, dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dan pada zaman dahulu, saudara, jika seseorang yang mengalami kematian di kayu salib, dianggapnya sangat tidak baik, saudara. Dianggapnya hina. Karena kematian di kayu salib itu adalah sebuah kutuk. Tetapi Yesus tidak luput, saudara, dari itu semuanya. Dan Yesus mengalaminya. Kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah sebuah karya penebusan manusia dari belenggu dosa, saudara. Amin. Saudara, apabila saudara mendengarkan orang berdoa, saudara, apabila kita berdoa, saudara, kita selalu memateraikan doa kita di dalam kuasa darah Yesus. Kenapa, saudara? Kenapa kita selalu memateraikan kuasa darah Yesus? Karena di dalam kuasa darah Yesuslah, saudara, kita memperoleh satu kemenangan. Dan di dalam kuasa darah Yesuslah, saudara, kita memperoleh satu keselamatan. Dan dengan darah kuasa Yesuslah, saudara, kita memperoleh satu kesembuhan. Dan di dalam bilur-bilurnya dikatakan kamu telah disembuhkan. Amin. Saudara, mungkin kita masih ingat tentang cerita tentang Kain dan Habil. Ketika Kain membunuh Habil, Allah mendengar darahnya berteriak, saudara, dari tanah. Tetapi ketika darah Yesus tercurah dari kayu salib, darahnya berkata, saudara, lebih keras dari darah Habil. Dan ketika darah Habil jatuh ke tanah, saudara, dia menuntut satu keadilan. Lalu Allah berkata kepada Kain, terkutuklah engkau sekarang mulai hari ini,
dan terbuanglah engkau jauh dari tanah karena darah adikmu. Dan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada kamu. Tetapi ketika darah Yesus tercurah ke tanah, saudara, maka terjadilah, saudara, suatu pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini. Amin, saudara. Saudara, tanpa pengampun, tanpa pencurahan darah Yesus, tidak ada satu pengampunan dosa. Dan saudara harus tahu bahwa kita ini telah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Mari saudara kita buka di dalam 1 Petrus 18 dan 19. Kita baca saudara bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sudah saudara, mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan darah yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dari darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Amin, saudara. Saudara, kita telah tahu bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara, tetesan darah Yesus mengandung sebuah penebusan bagi semua umat manusia di bumi ini. Tidak ada yang dapat, saudara, menyucikan kita dari dosa selain kuasa darah Yesus. Amin. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang paling beruntung dibanding dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kalau kita menderita atau mati sekalipun, itu adalah satu keuntungan, saudara. Karena kita ini, saudara, sudah mendapat jaminan, saudara, daripada Kristus di dalam kerajaan Allah yang akan dinyatakan. Amin, saudara. Mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Betul, saudara? Bagi orang yang tidak mengenal Allah, nah disinilah, saudara, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Satu hal yang dapat kita lakukan adalah berdoa, saudara. Karena doa adalah senjata yang paling kuat, saudara, untuk menjangkau mereka yang belum percaya atau yang belum mengenal Tuhan, saudara. Dan kita berdoa kepada Tuhan, saudara, supaya Tuhan memberi satu hikmat, satu keberanian, saudara, supaya kita bisa menghampiri, saudara, atau ngobrol pada mereka dan menceritakan tentang Yesus. Dari situlah, saudara, kita bisa menyelamatkan mereka yang tidak percaya. Amin, saudara. Saudara, kita perlu tahu, saudara, bahwa kita semua ini telah diselamatkan oleh anugerah, saudara. Sekalipun dosa kita, saudara, hitam atau merah seperti kermici, saudara, karena oleh anugerah, saudara, dan pengakuan dosa kita dan kerendahan hati kita, saudara, maka Allah akan menyucikan dosa kita yang merah, saudara, seperti kermici menjadi putih, saudara, seputih salju. Amin, saudara. Sebab itu, saudara, pagi hari ini apa yang telah saya sampaikan kepada saudara tentang salib Yesus,
Jadi makna daripada salib Yesus pagi ini saudara, kalau kita simpulkan saudara, yang pertama saudara, Tuhan Yesus memikul dosa kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan yang kedua saudara, karena salib Yesus kita saudara diperdamaikan kepada Bapa supaya kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Dan yang terakhir saudara, pesan saya kepada saudara, apapun saudara kenyataan atau hal-hal yang masalah dalam kehidupan kita yang sekarang kita hadapi, karena kita tahu saudara, saat-saat ini terutama saudara keadaan ekonomi yang tidak menentu, ketakutan, kebimbangan, dan keraguan saudara yang selalu menyelimuti kehidupan kita. Semua jawabannya saudara ada di dalam firman Tuhan. Apabila saudara percaya saudara, Tuhan akan mengubah semuanya itu di dalam kehidupan saudara menjadi sukacita saudara, satu keyakinan dan satu pengharapan yang besar akan hadir di dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Dan saudara akan pulang pagi hari ini dengan satu sukacita yang besar, damai sejahtera, dan berkat berlimpah dari Allah Bapa menyertai kehidupan saudara mulai hari ini sampai nanti Maranatha Yesus datang kembali. Bagi yang percaya, katakan bersama, amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh percaya saudara, karena saya yakin saudara bahwa pada pagi hari ini hadirat Allah ada di tengah-tengah kita saudara. Kita nyanyikan dengan hati yang sungguh saudara. Setelah itu saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kau
kaitkan dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, sesuai yang kita sudah jadwalkan, yaitu anugerah pengharapan. Jadi pengharapan itu adalah anugerah. Nah, saya akan baca kembali ayat yang disampaikan oleh Ibu Lisa tadi di 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Amin. Saudaraku, dari sini kita dapat melihat ya, bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita ini dapat kembali kepada gembala kita untuk digembalakan dan dipelihara jiwa kita. Nah, kapan hal itu bisa terjadi? Saya mau ambil satu analogi, contoh. Anak-anak atau kita semuanya dulu sekolah pasti punya pengharapan kan? Oh, saya mau sekolah supaya nanti paling tidak melalui ijazah saya dapatkan pekerjaan. Paling tidak dengan ijazah atau ilmu yang ada pada saya itu membuat saya itu dapat berpikir, memanage kehidupan ini supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani saya. Begitu kan? Jadi kita ini sekolah karena punya pengharapan, melalui sekolah ini kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Begitu juga saudara, kita dahulu yang mati tidak punya harapan, hopeless. Oleh karena kematian Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita ini disembuhkan. Sembuhkan dari apa? Segala dosa kita ini. Bukan hanya penyakit, saudara. Kalau penyakit itu tidak usah ke Tuhan Yesus, dokter juga bisa. Ya, tidak usah. Tetapi yang dimaksud kesembuhan di sini adalah apa, saudara? Kesembuhan dari karakter-karakter yang tidak baik ini. Ini perlu penanganan dari Tuhan, perlu campur tangan Tuhan, perlu korban Tuhan Yesus yang membuat kita ini dapat kembali untuk digembalakan dan dipelihara jiwa kita. Digembalakan itu maksudnya gini, saudara. Kita ini dituntun untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak. Kita lihat nyanyian Rasul Paulus, Raja Daud di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want. I shall not want itu kalau kita terjemahkan secara harfiah, saya tidak mau lagi. Maksudnya aku puas. Karena aku sudah puas, saya tidak membutuhkan apa lagi. Nah, itu pemeliharaan Tuhan begitu, penggembalaan Tuhan. Ya. Nah, Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika itu menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika untuk hidup benar di hadapan Tuhan, bukan karena berita-berita bahwa ini loh, hari Tuhan sudah datang, ayo hidup yang kudus, tidak. Tetapi oleh karena anugerah itu, oleh pengharapan itu, oleh anugerah yang menghasilkan pengharapan itu, bahwa penggembalaan, pemeliharaan jiwa itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Jadi motif kita untuk melakukan
sesuatu yang hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, bukan oleh karena kerajaan Allah. Kita anak-anak Tuhannya jangan takut ke neraka. Saya nggak takut ke neraka. Loh, ini sesat mana? Tidak. Dimanapun saya ditempatkan di neraka, kalau Tuhan ada di situ, neraka jadi surga. Amin. Iya. Kita di mana ayatnya Om? Sadra Mesak Abednego, neraka 7 kali lebih panas, dicemplung loh. Sehelai rambut pun seperti nyanyian tadi, tidak ada yang runtuh. Baju-baju yang dibuat oleh tangan manusia pun tidak ada sandal-sandal. Jadi saya itu tidak takut. Saya maunya gadol Gusti. Dimanapun Gusti ada, di neraka saya mau ikut. Hal itu telah dikatakan oleh Saudara Sudarsi. Kamu jaminan surga aja belum pasti. Kalau hidup sudah pasti nirwana itu. Kalau kamu belum dijamin. Sekarang ini menderita, kamu anaknya Brahmana loh, orang terkemuka. Sekarang kamu tinggalkan jaminan surga tidak pasti, kamu nolongsong gini. Dia katakan gini, saya tak butuh surga, di neraka pun yang penting saya bersama dengan Tuhan. Lihat, waktu Sadra Mesak Abednego dicemplungkan, orang-orang lihat apa? Ih, ada anak manusia. Tadinya kan 3, kok 4 sekarang. Saudaraku, neraka jadi surga. Makanya kita itu perlu cinta sama Tuhan. Mau dibawa kemanapun, tetap aku mencintai Tuhan. Sebab di situ akan sukacita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, korban Kristus ini perlu kita hargai dan kita ucapi syukur. Bukan untuk masuk di dalam kerajaan surga, tidak. Tetapi kita diperkenankan untuk digembalakan oleh Tuhan dan dipelihara jiwa kita. Saudara tahu, memelihara jiwa itu luar biasa. Ayo, pikiran saudara. Saya kemarin saksi. Saya ini bukan orang yang sempurna, saudaraku. Seringkali kalau saya lagi diam-diam cari barang, terus nggak ada, terus ada orang tadi datang sama, jangan-jangan diambil sama dia. Tapi ya, namanya kita sudah anak Tuhan, langsung, jangan salah-salah loh kamu, amin tadi. Ada pikiran-pikiran begitu. Nah, kita kalau digembalakan dan dipelihara jiwa, begitu suruh mau berbuat salah, Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengingatkan kita. Mau menyimpang, diingatkan lagi, bukan ingatkan, oh Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Nggak ada lagi tambah-tambahan, oh Tuhan berbicara dengan saya, ngarang-ngarang cakar PDW. Ini firman Tuhan sudah lengkap, saudaraku. Ini sudah lengkap. Jangan lagi ada orang dukun-dukun pendeta yang ngaco-ngaco ngomong-ngomong. Tuhan berbicara kepada saya dibawa ke surga. Itu tidak alkitabiah, saudaraku. Mau mana ayatnya, Om? Coba saya ceritakan tentang Lazarus, si miskin dengan orang kaya. Lazarus, si orang kaya itu bilang, aduh, aku menderita di sini supaya 5 saudaraku yang masih di dunia itu, yang masih hidup, tidak ikut masuk ke sini yang menderita. Tolong Lazarus suruh bangkit dan pergi ke menginjili mereka. Apa kata Abraham? Sekalipun ada orang bangkit dari mati, kalau tidak percaya kepada kitab-kitab para nabi dan rasul, mereka juga tidak akan percaya. Jadi ini suruhku patokan. Jadi banyak sekarang suruhku akhir zaman ini ajaran-ajaran yang menyimpang, nakut-nakutin. Saya rindu, seringkali juga saya berkata Tuhan sudah mau datang. Saya kerinduan saya
Saya rindu mau ketemu dengan juru selamat saya. Saya mau, baik itu beliau Tuhan datang atau saya disuruh pulang. Saya itu suruhku tidak mau saya mati menderita. Istri, anak, jemaat, aduh sakno omnya, geletak kurus, tinggal kulit menutupi tulang. Saya tidak mau. Saya mau Tuhan panggil saya. Dan saya merindu hal itu terjadi. Itu sebabnya saya seringkali suruhku kepada pembela-pembela sidang agak keras. Ayo, siapa yang akan menjadi penerus di tempat ini? Kalau saudara melayani Tuhan karena ada sesuatu untuk kebutuhan diri. Ingat ya saudaraku, kesaksian dari seorang murtadin, orang Sunda nih, karena dia melayani di Bali kalau nggak salah. Dia dulu itu sudah masuk Kristen. Ya, seringkali dia khotbah bendera Amerika di belakangnya. Satu saat dia menghadapi suatu susah. Nah, dia mau telepon mamanya. Dia telepon mamanya, dia katakan, untuk kesempatan bagi saya untuk bisa mama saya welcome terhadap keputusan saya ini. Ternyata dia setelah telepon, mamanya bilang assalamualaikum, dia balas juga assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ditambah salam gitu. Langsung mamanya bilang, mama ya, kamu masuk penjara, kamu minum mabuk-mabukan, narkobaan, mempermalukan nama mama. Mama tidak pernah menganggap kamu bukan anak saya. Tetapi pada saat kamu tinggalkan iman, saya harus mengambil keputusan bahwa engkau bukan anak lagi. Woi, akhirnya dia berkata, Tuhan, I love mama than you. Dia memutuskan itu, terus terngiang firman Tuhan, kalau engkau mau menjadi muridku dan engkau mengasihi bapamu, mamamu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Akhirnya dia putuskan, I love you more than my mom. Ya saudaraku, ayo kita di sini mengasihi dia. Lihat, dia mati loh buat kita, menebus dosa-dosa kita, menebus kita dari dosa-dosa. Masa kita tidak mau berterima kasih? Kita ini, pengharapan kita ini bukan hanya untuk berbuat sesuatu, saudaraku, tetapi untuk digembalakan. Mau digembalakan, mau dipelihara jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Lihat orang yang merugikan, perasaan kita bisa tersenyum, tetapi perasaan berdedek. Itu dipelihara oleh Tuhan, dibuat Tuhan untuk tidak terjadi di dalam hati kita. Jadi syukur, jadi tindakan-tindakan kita itu adalah tindakan-tindakan yang penuh dengan kasih. Nah, saya harap firman Tuhan yang telah disampaikan berkaitan dengan tema kita, pengharapan itu adalah anugerah Tuhan. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi, kita ini masuk sekolah, sakit, tangi isu-isu, belajar, pulang sekolah, sinauman, nggak sinau, digebukin orang tua. Dan kalau di sekolah, zaman saya dulu bisa dipukul rotan loh sama guru kalau bodoh gitu. Tetapi karena kita punya pengharapan, jadi kita lakukan. Begitu juga suruh kita kembali kepada penggembalaan Tuhan. Ayo kita lakukan dengan setia, sebab itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita dipelihara jiwa kita untuk pikiran, perasaan, dan kemauan kita senantiasa dituntun selaras dengan kemauan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita naikkan satu pujian.
melewati semua.
Tuhan memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi korban, untuk menebus kami orang yang berdosa. Dan penebusan-Mu itu tidak hanya sampai di situ. Tuhan membuat kami kembali untuk digembalakan dan memelihara pikiran kami supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dan Tuhan juga telah memakai Saudari Lisa memberkati kami dengan kesaksian firman di dalam kehidupannya. Biarlah apa yang telah disampaikan menjadi berkat bagi dirinya dan juga menjadi berkat buat gereja Tuhan di tempat ini. Membuat kami senantiasa mempunyai pengharapan bukan untuk menduduki kerajaan surga yang Tuhan memang sudah sediakan bagi kami, tetapi motif utama kami karena kami mencintai Engkau. Kami mau senantiasa berada di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba yakin firman Tuhan ini telah memberkati kami, membuat kami merenungkan senantiasa dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga pengharapan kami akan berada bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan akan menjadi kenyataan. Bapa, pagi hari ini hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan memakai beliau untuk menjadi presiden dan kepala negara yang berusaha melakukan sesuatu untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga untuk legislatif. Kiranya mereka senantiasa memberikan pengawasan dan melakukan legislasi untuk membuat undang-undang agar peraturan-peraturan ini berujung kepada kesejahteraan kami semuanya. Berdoa juga untuk Mahkamah Agung. Tuhan pakai mereka sebagai lembaga yudikatif yang mengawasi proses keadilan di dalam negara kami. Biarlah ketiga lembaga negara yang ada di dalam negara kami ini bekerja bersama-sama untuk kesejahteraan bagi kami semuanya. Lakukan keadilan sehingga kami yang minoritas pun mendapat perlakuan yang sama. Pemberitaan Injil dapat berjalan dengan baik dan banyak bilangan orang dapat diselamatkan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sedang melakukan ibadah pelayanan pada pagi hari ini maupun siang dan sore. Tuhan pakai mereka sebagaimana Tuhan bekerja di rumah-Mu, di tempat ini, gereja-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan juga akan memakai hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu yang lain, sehingga ibadah kami semuanya dapat mendapat berkat dari Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang mengalami kesulitan, apapun mereka Tuhan, kami yakin kalau kami berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Tuhan tidak akan mengecewakan kami. Ajar kami mengandalkan Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami, sehingga janji-janji Tuhan nyata di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik itu Saudari Lisa, Tuhan pakai dia supaya menjadi berkat buat anak-anaknya, familinya, begitu juga dapat menjadi berkat buat kami. Tuhan tambahkan hikmat marifat dari tempat yang maha tinggi supaya pelayanannya semakin diurapi oleh Tuhan. Hamba berdoa juga untuk pemain musik, WL, singer, petugas gugus tugas Tuhan. Tuhan pakai mereka semuanya, multimedia,
pembersih gereja, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan ada di dalam setiap kami, sehingga pelayanan kami betul-betul tertuju hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kasih karunia. Kiranya berkat dari Allah Bapa turun atas kita semuanya. Berkat-berkat jasmani, berkat rohani melimpah di dalam kehidupan kita. Pertolongan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita sampai pada Maranatha, Tuhan kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.